Jo. Kan dulu, Jo. daftar stok pangan untuk, aduh ini orang ini Jo. ada. Jo, kau ini kan banyak kafemu ini, toh? Kau punya makanan terdaftar tidak di balai pom bensin? Oh, tidak sampai bensin. Terdaftar tidak? Jangan Pom. kita makan sakit perut. Nggak tahu pom muntah. itu. Pom, balai pom. Yang sama tahu BPOM. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Itu BPOM ya. Iya. Kalau pom bensin, Itu balai Pengawasan itu by sisi Mendengar kalau ada naik motor. suara-suara yang ini ya, membicarakan POM. Sepertinya kita harus luruskan ya Pak. Harus diluruskan itu informasi. Ada yang miss kayaknya ya. Ada yang miss Kayaknya mereka kayaknya. belum tahu. Belum tahu itu POM itu apa ya. Sampai dibilang pom bensin. Iya. Ayo Ada kita POM ke sana. saja, yuk. kejadian di TV itu gagal ginjal akut, apa gagal rekening, apa gagal apa segala macam. Saya Aduh. Permisi. Permisi, Siapa ini? selamat Siapa? siang. Siapa bapak ada Ya. izin? Mari Pak. Sepertinya ada yang bilang-bilang BPOM, Iya, pom iya. bensin gitu ya. Iya. Pom bensin. Iya, Sepertinya harus kita luruskan. Aduh, Iya. iya. Boleh izin permisi? silakan. Kayaknya harus menarik ini, menarik. Ya, kagak ini Oke, kalau ini. saya duduk di sini ya. Silakan Bapak. Iya, Luruskan ini. Ini siapa meluruskan? Tiba-tiba datang baru luruskan. Nggak kasih lurusan diri, Jo. Ya, kasih lurus, Jo. Ya, ini. Iya. Tadi kan kami dengar ada obrolan-obrolan tentang POM ya. Kebetulan saya ini kan kepala Balai POM Palu. Oh, bapak Iya, kepala POM, POM. polisi militer. Lagi. Salah lagi deh. Pengawasan. Apa tadi? Obat dan makanan. Iya. Lebih jelasnya tuh orang mau dengar iya, langsung dan- saja ini. Kalau kita salah lagi, Bos. Dia ini pandang enteng sampai makanan dia bilang tidak sehat. Ya. Saya ini pengusaha sukses. Suks. Kafe di mana-mana. Betul. Nggak bilang sampai sehat. makanan yang beracun. Masalahnya Pak, kita selalu nonton televisi. Gelap Ada yang mulut, terjadi gelap. ini muntah-muntah apa gagal segala macam itu. Iya, iya. Gagal nikah. Salah itu. Ayo langsung orang dengar Ya. saja. Ya. Ah. Saya Agus Rianto, Kepala Balai POM Palu. Kemudian ini Ibu Novianti Rahmi. Jadi Ibu Novi ini adalah Koordinator Substansi Informasi dan komunikasi. Informasi dan Komunikasi. Bapak ini kalau Singkatannya menyanyi Infocom. keren ini, suaranya agak serak-serak ini. Bisa Pak metal, Bapak. Nanti duit ya dengan Bapak ini. Dirinya mau. Kayak anu itu, Michael apa sama? Michael Iya. Landrock. Oh, Mana? saya Bolton itu. Oh, ya, silakan Pak. Maaf Pak. Nah, Bercanda tadi. kebetulan kami tadi kan baru melaksanakan salah satu tupoksi kami nih untuk melakukan KIE. Apa itu Pak? Jadi KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, itu tugas dari KIE, fungsi K. substansi Infocom. Nah, kebetulan kami tadi lewat, kami ada obrolan Iya, Pak. susupo ini ya. Susupo, iya. Susupo. Ini kita selalu bahas susupo di kafenya dia ini Pak. Tapi DP susupo, itu susupo itu suara-suara positif. Oh, Tiada yang suara-suara negatif. positif. Tidak ada negatif. Iya. Kalaupun ada negatif mungkin pongko itu. Jadi tidak ada. Jadi kami tadi lewat, kok ada dengar apa tentang Makanan, pom iya. bensin tuh. Terus Bu Novi agak emosi juga. Iya, Pak. lu jangan mana, Bu, ya? Masa kita Masa pom tahu, kasihan. dibilang pom bensin. Ayo Pak kita samperin. Nah, makanya kita samperin. Coba nanti Bagus Bapak ini. Ini ibu ini, telinganya peka. coba nanti bisa kita luruskan Iya. dan beberapa hal yang tadi disampaikan terkait dari Badan POM. Itu tugasnya apa? Iya, tentang tugasnya. obat dan Iya. makanan, dan nanti kita juga menjawab mungkin ada Iya, pertanyaan-pertanyaan. banyak pertanyaan tuh nih Pak. Ya dari masyarakat mungkin yang ditampung oleh Susupo. Keren. Ini kafemu ini selalu mendatangkan para narasumber yang luar biasa. Sudah itu pengusaha sukses bagian ini. Kasih naik gaji, Bos. Bisa Sana. bertanya Jo. Langsung bertanya. Jangan nggak kasih jawab sampai kafe. Hati-hati ngana. Bertanya bagus. Ya. Anu Pak, saya mau tanya, bagaimana peran BPOM dalam pengawasan obat dan makanan Pak? Ya. Saya ulangi kembali, atau Wih, tidak perlu? Boleh, Oh, iya. ulangi boleh. Supaya tidak ada salah-salah toh. Iya. Sama Jo, deh maknanya itu. Apa itu BPOM dengan manfaatnya? Apa DP pengawasan? Itu sama Iya, gitu. begitu mungkin. Pintarnya saya sedikit ya. Sedikit saja. Ya silakan Ya, Pak. Atau- silakan. Ya, jadi Badan POM ini adalah lembaga pemerintah kementerian. Jadi tugas dan kewenangannya adalah melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan. Obat dan makanan. Obat dan makanan. Bukan Minuman pom- tidak Pak? Ya termasuk. Jadi makanan ini termasuk Mana dalamnya makan dalam konten minuman. minum Kalau mati di nggak? kafe itu ada makanan, ada minuman Iya, disebut. betul. Ini tidak disebut. Ya,
Jadi obat-obat di sini juga obat yang biasa di apotek, apotek. di toko obat. Nah, selain itu ada juga obat tradisional, kemudian kosmetik, suplemen kesehatan. Nah, ini termasuk dari pengawasan dari Badan POM. Oh, Badan POM Pak, bukan Balai POM. Nah, ini nih, kadang masyarakat juga Iya, bingung perlu gitu. paham untuk nomenklatur ya. Nomenklatur dari Badan POM ini kalau di pusat, di Jakarta, ya kantor pusatnya kan ada di Jakarta. Itu disebutnya Badan POM. Badan POM. Nah, kemudian kita ada UPT ya, Unit Pelaksana Teknis, itu di provinsi dan di Kabupaten kota. kabupaten atau kota. Nah, untuk di provinsi ini namanya Balai POM. Nah, Balai POM. Nah, kemudian untuk di kabupaten itu namanya Lokapom. Apa Pak? Lokapom. Pisang. Loka, bukan Bahasa kain itu. Bayangkan pisang POM. iya. Ada pom di pisang. Nah, jadi untuk di Sulawesi Tengah ini kita ada dua kantor perwakilan, yang satu di Kota Palu, satu lagi di Kabupaten Luwuk Bangge. Oh. Nah, untuk Luwuk Bangge ini wilayah kerjanya ada di 4 kabupaten. Mulai dari Ampana, Luwuk Bangge, Bangge Kepulauan, Bangge Laut. Ada 4 kabupaten. Selebihnya itu masih di cover dari Palu. Dari Palu, dari Palu Balai POM semuanya? Palu, ya. Oh. Jadi wilayah kerja kami di Balai POM Palu itu mulai dari Buol, ya, Toli-Toli sampai nanti ke Morowali sana. Jadi dari ujung ke ujung itu kami. Pokoknya tugasnya BPOM ini Pak mengawasi. Mengawasi. Nah, mengawasi obat dan makanan. Nah, fungsi dari kami pengawasan itu kami lakukan secara 2 macam ya, pre-market dan post-market. Apa itu pre-market? Ya. Jadi pre-market itu pengawasan terhadap obat dan makanan sebelum beredar di masyarakat, sebelum beredar di lapangan. Jadi mulai berarti dari kalau datangnya dari pelabuhan itu Ya. BPOM sudah ke pelabuhan. sudah. Baru Termasuk dari proses produksinya. Jadi sebelum diproduksi itu sudah diawasi. Awasi Layak Jadi atau tidak. iya betul. Jadi kita nanti akan mengeluarkan aturan ya untuk makanan. Misalkan itu namanya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Untuk obat namanya CPOB, cara produksi obat yang baik. obat yang baik. Untuk obat tradisional demikian juga CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Kayak jamu-jamu itu Pak. Betul, untuk kosmetik juga seperti itu kita keluarkan CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Jadi sebelum obat dan makanan itu diproduksi itu sudah kita atur ya, kita atur supaya apa? Ya, obat maupun makanan yang diproduksi itu berkualitas, bermutu dan aman, layak untuk dikonsumsi. Dan pastinya ada label halal. halal. Kalau halal Oh, itu di luar dari Oh, di luar. di Oh, luar dari luar Badan sedikit. POM. Itu lain lagi. Oh, lain ya. lagi yang Ini baru berarti, itu. Bos, Betul. berkaitan dengan pengawasan BPOM ini, apa respon atau sebenarnya kayak tanggapan dari BPOM yang kan ada sekarang itu Pak kasus gagal ginjal anak yang marak sekali itu bagaimana itu dari BPOM itu Pak? Atau dilupa diawasi, Pak? Iya, lolos dari pengawasan kah Lolos obatnya? dia. Atau bagaimana itu Pak? Ya, terkait gagal ginjal ya, tadi tahun 2022 ya, sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober itu kan marah-marahnya Ya. kasus gagal ginjal akut yang dialami oleh anak ya, ya. balita terutama kan. Nah, ini memang jadi kita Badan POM dengan Kementerian Kesehatan ini selalu berkoordinasi terkait kasus tersebut. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebelum obat, dalam hal ini sirup ya, itu diproduksi, itu sudah kita awasi dulu. Jadi kita pada awal kita mau memberikan sertifikat produksi CPOB, kemudian kita berikan nomor izin edar, jadi istilahnya itu NIE, nomor izin edar. Jadi seluruh produk obat atau makanan yang beredar itu harus terdaftar. Dalam hal ini kita berikan nomor izin edarnya. Nah, sebelum kita keluarkan itu sudah kita cek dulu layak atau tidak untuk diedarkan kepada masyarakat. Dan pada waktu itu pertama kali didaftarkan di Badan POM tentu saja layak untuk dikonsumsi ya, untuk layak untuk diedarkan. Nah, jadi izin edar ini kan kita berikan untuk jangka waktu selama 5 tahun.
Jadi pertama kita berikan sertifikat CPOB, kita terbitkan nomor izin edarnya. Nah selama 5 tahun ini akan dievaluasi. Nah begitu, jadi selama kurun waktu 5 tahun Tetap diawasi Pak. tetap diawasi. Tidak setelah dapat izin itu tidak diawasi lagi. Tetap diawasi. Tetap diawasi tapi secara berkala seperti itu. Nah dalam hal ini kenapa terjadi kasus gagal ginjal akut? Jadi pihak produsen, jadi terakhir sudah kita identifikasi ada sekitar 6 perusahaan pabrik obat ya yang ternyata melakukan kesalahan. Jadi selama proses produksi ini dia melakukan kesalahan yang tadi awalnya itu bagus, nah ternyata di tengah-tengah itu mereka melakukan kelalaian ya, kelalaian dan cenderung ke arah tindak kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya menggunakan bahan-bahan yang memang khusus untuk obat, ternyata setelah jalan mereka produksi menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya Berarti itu tidak kurangnya untuk pengawasan Pak. Ya kalau dibilang kurangnya pengawasan ya tidak juga ya. Jadi ini nih, setelah kita identifikasi ternyata ada unsur kelalaian juga dari pihak produsen, pembuatnya, pabrik obatnya. Jadi bahan bakunya itu dipasok oleh pemasok, kemudian disetor ke pabrik untuk dibuat menjadi obat. Nah dari pemasoknya sendiri sudah ada unsur kejahatan, dia memalsukan sertifikatnya. Nah kita umpamakan seperti ini. Nah tadi kan ada obrolan tentang pom bensin. Nah kalau kita analogikan sama dengan seperti itu. Jadi antara premium misalkan dengan Pertamax itu kan kualitasnya juga beda. Jadi harusnya misalkan dipakainya premiumnya ini dipakainya Pertamax ini pakainya premium. Nah jadi gitu, Pak. Ya kandungan cemarannya lebih tinggi daripada yang seharusnya, makanya terjadilah kasus gagal ginjal akut. Bertanya lagi nggak? Saya bertanya lagi. Ayo. Ke ibu kita, ibu ini tadi bagian terus. Iya bos, sempat bertanya juga. Ibu ini bagian apa Bu di Informasi dan komunikasi. Oh, berarti pertanyaan itu nanti ke ibu juga. Ibu ini turun langsung. Nah, ibu ini turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan tentang obat dan makanan yang aman. Obat makanannya itu. Iya. Oh. Seperti Jadi, apa turunnya itu, Bu? Ya, Turun ke rumah-rumah. Ya, jadi kami di Balai POM di Palu itu memiliki substansi informasi dan komunikasi. Jadi khusus untuk substansi ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat karena memang tidak hanya kita cerdaskan pertama di produsennya, pembuatnya, tapi kita juga harus cerdaskan dari masyarakatnya. Iya. Karena memang kan kalau produsen itu biasanya tergantung juga permintaan dari masyarakat. Ya, makanya mereka memproduksi terus. Nah, kita tuh sekarang kita lebih ke mencerdaskan masyarakat gitu, supaya semua bisa paham, sama-sama paham, sama-sama persepsinya bagaimana sih obat yang aman untuk konsumsi seperti itu. Jadi kami ada program edukasi baik melalui website gitu ya, daring maupun luring. Kita ada ke sekolah gitu, kemudian kita ke pelaku usaha juga, ke pasar juga ada. Kita apalagi kalau pasar untuk tahun ini kami ada program nasional berdaya masyarakat terkait keamanan pangan. Keamanan pangan. Ya, ada di Kota Palu di pasar. Nah, jadi kami membentuk kader-kader pasar supaya mereka bisa secara mandiri mengawasi semua produk yang dijual di pasar itu. Oh, berarti membentuk kader-kader pasar, Bu? Iya. Kepala pasar. Ya, kepala pasar kita itu juga. Dilibatkan. Tidak juga. Yang minta-minta uang sewa di pasar. Sewa. Tapi kita libatkan juga loh yang retribusi kan? Iya. Ya, kita libatkan juga. Kader. Oh, Karena ada gitu. karena retribusi. betul di pasar. Iya, karena memang ternyata Kader. SDM di mereka juga terbatas Desa gitu. rakyat. Salah mana ini? Baru Terkait bicara masalah pangan, saya punya kafe ini kan bukan cuman minuman toh, makanan. Ada makanan berat, makanan ringan. Ada makanan berat. Ada makanan ringan sedikit. Nah ini terkait masalah pasokan daging. Nah, kalau orang ini kan biasanya bambe daging ayam, daging sapi. Itu bagaimana memastikan dari Balai POM itu Bagus ayamnya tidak? ayamnya bagus, Dagingnya bagus supaya orang di sini biar orang makan tidak fresh, sakit perut. tidak sakit puru apa. Ya, jadi bagaimana itu? Jadi sebenarnya itu pangan itu kan ada 3 macam ya. Kita bagi 3 macam. Ada pangan segar, ada pangan siap saji, ada pangan olahan yang terkemas. Gitu. Terkemas. Ya, dikemas. jadi dari 3 kategori ini kita masing-masing kementerian, masing-masing instansi ya, kita membagi tugas masing-masing.
Jadi untuk Badan POM sendiri, kewenangannya masing-masing. berbeda. Ya, jadi kalau kami Badan POM berwenang di pangan olahan yang terkemas. Jadi pangan yang sudah diolah dan dikemas. Nah, terkait daging tadi, dia masuk ke pangan segar. Akan ada yang terkemas juga daging, Bu? Tapi tidak diolah. Tidak Sudah diolah. Diolah, Iya, ada. diolah. Nah, jadi kalau pangan segar, kemudian kita misalkan dikemas, gitu ya, dikemas, itu tetap masuknya bukan ke kami karena belum diolah. Kecuali kalau pangan itu sudah diolah, kemudian dikemas, baru kewenangan kami. Itu ada pembagian tugasnya ya. Pembagian Itu kewenangan. bagiannya siapa kalau yang belum masih segar? Mas segar-segar itu pertanian. Pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, ke situ. Kalau sudah jadi ke ibu ya? Iya. Ya. Oh, Jadi sudah gini, bentuk kemasan mungkin ya. kita lihat dulu definisi dari pangan olahan ya. Jadi pangan olahan itu adalah pangan yang sudah melalui proses pengolahan dengan atau tanpa tambahan bahan tambahan. Ya, jadi kalau daging, sekedar daging segar kemudian dipotong-potong, dikemas, itu masih kriteria pangan segar. Tetapi kalau sudah diolah, tambah tepung, tambah jadi sosis, kemudian jadi nugget, nah itu sudah pangan olahan. Kan dia jadi jual bakso, nugget. nah begitu. Jadi Tidak, nah, itu sampai sudah di menjadi- sini ini kan ada makanan sajian kayak misalnya nasi goreng. Pakai sayur. Campurnya pakai sayur, pakai daging. Ada ayam goreng, tapi memastikan buat pelangganku itu dorang mau makan di sini nih, aku yakin ini makanannya segar. Tapi ayam segar, bukan ayam curian atau ayam apa itu? Ayam haram itu. Ayam sayur, Ayam haram. Ya, ayam haram. Ya, jadi tadi kan udah ada pembagian-pembagiannya ya. Jadi kalau untuk pangan segar itu bisa dari Kementerian Pertanian, Kementerian dari Dinas Peternakan ya. Kemudian untuk kalau sudah dimasak di warung ini kan sudah masuk lagi ke pangan siap saji. Siap saji. Nah, untuk pangan siap saji itu adalah kewenangannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Nah, bisa saja nanti warung-warung ini diinspeksi oleh Dinas Kesehatan, diberikan sertifikat layak sehatnya. Berarti Bagaimana kebersihannya? Kalau Balai bagaimana- POM dia Ya. urusan yang Bawah. Ya, sudah terkemas. Sudah kemas-kemas. Ya. Macam oleh-oleh itu Bu, Pak ya. Ya. Oleh-oleh. Nah, itu kan mesti didaftar dulu. Ya, betul, harus didaftar dulu. Soal makanan Ya. kemasan ini Pak, Bu, saya mau tanya nih Bos. Iya. Kan biasanya ada masa expired. Nah, masa berlakunya makanan yang sudah dikemas. Dia sebenarnya masa berlakunya sampai berapa lama? Soalnya waktu itu Bu, saya mau beli roti yang sudah dikemas di salah satu toko. Dia bilangnya ini Dek, masa expire-nya tinggal 2 minggu lagi, seharusnya sudah tidak bisa dimakan. Ya. Katanya begitu. Nah, saya butuh penjelasan ini Bu, apakah memang batas expire yang di tanggal situ harus kita sampai lewat masa expire-nya atau sebelum expire itu sudah tidak bisa dimakan memang? Iya. Jadi kalau Bu, ya bisa saya potong dulu? Oke. Karena Main sudah potong, mulai Pak. lesu, saya lihat mukanya Bapak, Ibu, Iya. teman-teman. Kita Dengar lagu dulu. oke. Susuko suara-suara positif, Susuko suara inspiratif. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau curug nggak lari kemana.
Bagus lagunya Pak. Duhai kekasihku. Nah, itu luar biasa. Ini sudah melalui pengawasan. Pengawasan nih. Sampai dia bagus Pak, menyanyi. ini di Balai POM juga ini diawasi orang. Terjaga, diawasi. Ini kosmetiknya. Iya. Kosmetik. Kosmetiknya, kau Ya punya kan? kosmetik itu diawasi. Bepom. Terus awasi juga pita suaramu supaya masih terpakai di susupo. Harus minum obat yang betul-betul untuk tenggorokan. Iya. Itu. Melalui badan pengawasan POM, BPOM. Nah, Bukan pom bensin, nah, ingat. kita lanjut diskusi. Iya, iya, bos, pertanyaanmu pertanyaan tadi. yang tadi Iya. soal makanan kemasan. Kenapa dia? Masa expirednya itu bos, Expired, maksudnya ya. Bos, sebelum ya ini bu kemana ibu dia dan sebenarnya? saya bicara bos tadi ini ibu. Oke, jadi itu tanggal kadaluarsa ya. Iya. Nah, tanggal kadaluarsa adalah tanggal yang diberikan oleh produsen atau pembuat produk gitu ya, yang menjamin bahwa sampai tanggal itu mereka jamin bahwa produknya masih bagus, masih baik untuk dikonsumsi. Oh kita pikir Jadi dari Bepom yang kasih tanggal. Bukan. Jadi setelah tanggal itu, nah proses sudah tidak menjamin lagi produknya bagus atau tidak. Jadi makanya harus diperhatikan tanggal kadaluarsa. Yang makasih tanggal dari Produsennya, Oh bukan Bepom kami, bukan hanya Bepom. mengeluarkan kelayakan. Kalau kami mengeluarkan izin edarnya. izin edarnya. Nah, Berarti ibu saya kira rasa-rasa kuenya. Saya pikir juga begitu. Kalau beracun mati ibu. Ibu kan paling Kalau terdepan asam-asam dalam terjadi- mengawasi. Terjadi Berarti tuan. begini. Oh, rupanya bentuk pengawasannya turun, mengecek produsen apakah ini layak atau tidak. Berarti ada uji lab. Klinik, uji labnya lagi. Uji klinik. Ada. Ya. Nah, itu adalah Bagaimana itu? Ya. Nah, itu adalah bentuk pengawasan secara post market yang dilakukan oleh Badan POM. Nah, jadi setelah produk itu beredar, kami ya melalui UPT yang ada di seluruh provinsi itu akan melakukan pengawasan, kita turun ke lapangan Ya. oleh adanya namanya substansi pemeriksaan. Nah, itu turun ke lapangan tuh mulai dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian kita beli sampel yang ada di lapangan, kita beli, kemudian kita bawa ke kantor, kita uji di laboratorium apakah produk ini masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. Nah, termasuk pemeriksaan tadi dari sisi apakah dia sudah memiliki nomor izin edar, kemudian bagaimana, apakah kemasannya masih bagus, tidak rusak, atau apakah dia sudah melewati waktu kadaluarsa atau belum. Nah, itu yang kita lakukan. Oh, Nah, itu turun fokusnya langsung ke turun swalayan. langsung. Ya, betul. Oh langsung turun. Oh iya. Turun. Iya kan Mengerti biasanya saya orang bos. Kayak baan itu. Apa coba? Turun langsung ke swalayan, apa namanya begitu? Kayak razia. Sidak. Razia Sidak. makanan. Sidak, ya. Mas Sidak. Tapi ini kita rutin sepanjang Tiap hari? tahun. Sepanjang tahun. Saya kira tiap hari. Kalau Iya. kayak penjual-penjual makanan siap saji begitu Pak, yang kayak di pinggir jalan kan sekarang Palu sudah banyak penjual sayur, Ya. Kan penjual-penjual segar, sudah lauk. dijelaskan Ibu segar itu. Segar, tapi pangan siapa siap saji. tahu? Iya. Pangan siap saji. Iya. Pangan siap Iya. saji. Tapi kami juga Balai POM juga melakukan pengawasan terhadap pangan siap saji juga, membantu kita dengan Dinas Kesehatan. Salah satunya adalah nanti pada saat misalnya di momen Ramadan, nah kita turun ke lapangan Nah, untuk menguji takjil-takjil. Nah, itu Bagaimana banyak. Buka puasa, uji. buka puasa Iya. itu Di kita jam uji. 12 siang Bu, Pak uji-uji itu. menjelang buka lah Boji pastinya. takjil jam 2 siang. Kita uji kandungan bahan ya, berbahayanya, itu. bahan berbahaya Ah, pakai Gitu. itu. Ada pertanyaan untuk Bapak ini Oh, biasanya. berarti betul. Macam ada tantangan Balai POM Pak untuk menghadapi masalah produk obat dan makanan ilegal dan kadaluarsa Pak. Tantangan Iya. menghadapi itu Pak. Berarti di lapangan. Nah, Ya pasti ada ya, setiap pekerjaan pasti ada tantangannya. Iya. Nah, untuk Balai POM khususnya di Palu ini memang tantangannya cukup luar biasa sekali karena dengan jumlah sumber daya SDM ya, Iya. SDM kita itu sekarang pegawainya 74 orang. di Balai POM Pak. Balai POM Banyak juga. 74 orang tapi wilayah pengawasan mulai dari Buol sampai Morowali kita awasi. Sedikit berarti Pak. Berarti sedikit karyawan. Kalau butuh kita juga boleh. Nah, kita bisa Pak, mewakili kafe-kafe, mewakili kita orang. Nah itu, makanya itu salah satu ya yang menjadi tantangan dari pengawasan oleh Balai POM karena luas wilayah ya. Jadi namanya obat makanan kan sampai kemana-mana. Iya. Bahkan sampai ke wilayah
yang sulit dijangkau, istilahnya terpencil, Terpencil, terluar, itu pasti ada produk makan minuman itu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Nah kemudian selain itu juga, nah sekarang nih lagi yang marah online Ya. ini, Apa itu Pak? ya kan? Jadi ini menjadi tantangan tersendiri karena untuk online ini kan kita tidak tahu Iya. penjualnya siapa, Siapa? di mana, ya kan? Bisa aja kita sambil bareng-bareng, sambil tiduran, pegang Iya. HP, ya kan? Iya. Tiba-tiba bisa order obat, bisa order makanan. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri. Nah untuk itu nanti ya terakhir ya mungkin kami punya tip kepada masyarakat bagaimana cara untuk memperoleh makanan yang obat maupun makanan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Tapi yang mereka edarkan kan sudah terdaftar, pas sudah mulai izin penjualan. Oh belum tentu, kalau Tentu, online tentu. itu belum tentu. Kalau yang label bersponsor itu Iya, biasa kan ada tertulis BPOM di kemasannya itu Pak. Itu apakah sudah mempunyai izin legalnya untuk menjual? Iya. Yang kalau sudah ada terdaftar itu? Ya, jadi kita mengedukasi ke masyarakat bahwa memang pertama kali kita harus lihat produk itu ada izin edarnya. Izin edar. Tapi kita juga jangan terlalu terlena dengan itu. Pasti banyak pelaku-pelaku usaha yang dengan sengaja mencantumkan izin edar itu, artinya dia menyalahgunakan lah itu. Palsu. Palsu lah ya. Oleh karenanya Banyak juga. kita Badan POM memiliki inovasi-inovasi itu. Salah satunya ada BPOM Mobile. Nah, BPOM Mobile? Iya, Aplikasi. aplikasi. Oh, Nah itu bisa Untuk di-download ngecek. di Play Store. Play Store maupun App Store. Jadi yang Android bisa, Itu yang untuk UMKM yang ingin menjual produk makanannya. oh, Oh, bukan. bukan. Untuk apa itu? Untuk mengecek, Mengecek. apakah Oh, mengecek betul nggak aja. ini nomor izin edarnya itu. Takutnya palsu. itu DP nomor supaya ini Oh jadi kita bisa bedakan Bu. Berarti masyarakat yang membeli bisa cek di situ. Bisa. Bisa. Oh, berarti setiap Jadi masyarakat nanti harus punya kita itu. cukup download di HP ini ya, di Iya, HP, di HP. nanti di Play Store maupun App Store itu bisa dicari BPOM Mobile, kemudian di-download. Nah, caranya bagaimana? Nanti misalkan kita beli produk. Nah, itu kita masukkan saja nomor Registrasinya. atau Registrasi, barcode. iya. Ada biasanya mau barcode. ada, Pak? itu namanya teknologi 2D barcode. Jadi untuk mempermudah kita tinggal scan aja, nanti akan keluar identitas. Apakah ada nomornya Ya, atau tidak? betul. Oh. Apakah sudah terdaftar Canggih atau betul tidak. BPOM ini. Gitu. Bagus ya. Penting memang pakai BPOM ini. Iya. BPOM. Bapaknya Om. Bapaknya Balai Bepom. BPOM. BPOM. ngaPW Om. BPOM. Salah. Berarti Dia tidak di titik itu, B titik POM. Tidak. Di Langsung lanjut. sambungkannya itu Langsung. Bos. Cuma masalah nama. Saya mau bertanya juga lagi. Ya, Kami tanya sebagai terus. perempuan mau bertanya juga lagi tentang Masalah kosmetik bapak-bapak. Ya, kosmetik, Masalah makeup. kosmetik. Ya. Nah, Itu mungkin dari Bepom siapa tahu kan. pasti tahu lah, orang punya Pasti urusan tahu, pengawas. pasti. Kalau TP sekolah tahu. yang pernah saya cuma baca saja ini Ya. Pak Bu. Kalau kayak kosmetik itu ada masa dibukanya beberapa kali. Bukan Atau- apa ini? Oh, kalau perempuan biasanya lipstiknya itu ada masa kayak lipstiknya itu dibuka sampai 230 kali. Terus ada 400 kali dibuka. Kayak Kalau kita- sudah lebih daripada itu sudah Kayak tidak kita bisa guru dipakai pegang lagi. gitu. Ada yang begitu, Ini perempuan urusan ada. ibu-ibu. Banyak ibu-ibu punya ini. Ibu-ibu. Buka-bukaan jadi ya. Iya. Biasanya kan ada yang begitu itu Bu. Biasa juga ada bedaknya yang sudah memang sudah baru 3 kali dibuka mungkin, tapi bedaknya sudah tersimpan di lemari sudah bertahun-tahun. Nah, Tapi belum kadaluarsa. tapi sudah bertahun-tahun di dalam lemari, sudah 3 kali dibuka, tapi sudah bertahun-tahun dalam lemari. Tapi tidak ada tanggal kadaluarsanya. Bagaimana itu? Kau lihat ibu Nah, sana, itu- bukan Oh, iya, saya. Ibu. Apa make up itu? Ya, jadi itu sama perlakuannya semua produk itu harus dilihat adanya izin kadaluarsa itu. Kadul. Penting Pasti kadaluarsa. ada. Jadi pasti ada. Jadi semua produk kita harus lihat kadaluarsanya. Kalau tidak ada kadaluarsa itu yang harus kita warning bagi kita, nggak usah kita beli yang tidak ada kadaluarsanya. Karena kenapa? Itu penting. Itu kadaluarsa itu kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa produsen itu menjamin si produknya itu bagus gitu ya sampai tanggal yang dia cantumkan sebagai kadaluarsanya. Nah, kemudian terkait kadaluarsanya masih panjang tapi udah buka tutup gitu. Nah, bagaimana tuh menjamin bahwa produknya itu masih bagus apa tidak? Like, Nah, paling kita harus tahu label.
kita baca di label bagaimana penyimpanannya, di mana penyimpanannya. Kondisi penyimpanan. Ya, itu harus diperhatikan juga Jadi karena kan akan mungkin ada mempengaruhi. kosmetik tertentu yang mensyaratkan harus disimpan di kulkas. Kulkas. Oh, Nah, iya, iya. Iya. Suhu Kayak dingin minuman. sekian. Masa Nah, makeup begitu. di kulkas? Ya. Supaya dingin. Ada kah? Ada. Sedikit saya tambahkan ya tentang kosmetik. Jadi pertama harus diperhatikan kadaluarsanya. Kemudian aturan penyimpanan seperti apa, kondisi-kondisinya. Suhu, Pak, Ya, suhunya. Nah, kemudian kalau memang sudah lama ya kira-kira diperhatikan juga teksturnya. Belum melewati kadaluarsa, tapi kalau teksturnya sudah berubah, dalam artian penyimpanannya tidak sesuai, Iya. bisa aja yang tadinya biasanya kental kok ini cair ini. Iya, iya. Biasanya warnanya putih kok ini udah kuning ini. Nah, biasanya baunya harum kok sudah agak Berubah. apek atau bagaimana. Nah, ini harus hati-hati. Oh, berarti itu sudah tidak bisa dipakai lagi? Iya, sudah rusak. jadi ciri-ciri fisik juga- Walaupun dia belum kadaluarsa. betul. Ya, belum melewati kadaluarsanya. Iya. Oh, sama dengan macam makanan snack ringan itu, Bu ya. Makanan yang ada sudah belum kadaluarsa, cuma makanan sudah Ya, kayak Ya. sudah lain rasanya. betul. Itu biasanya Solan, memang penyimpanannya yang tidak sesuai Penyimpanan. aturan. Mungkin dia ada bocor, bolong Ah, sedikit yang biasanya kriuk. Iya. Nah, kok sudah Ini, Pak. lemau. Nah, Ya. begitu Oh, itu jadi berarti harus sudah hati-hati. tidak layak konsumsi. Ya, Masuk sudah tidak angin layak. ya itu. Oh, Tidak layak berarti itu semua yang diawasi BPOM ini. Ya. Yang cuma bocor sedikit, gantian nomor itu. Nah, Iya, betul. jadi jangan mengeluh laki-laki, perempuan, habis anuku, Padahal bapak. sudah anu ini, padahal sudah belum anu kadaluarsa ini. dia buang, Bu. Saya biasa marah itu di rumah. Belum kadaluarsa, kenapa dia buang? Ternyata rusak. Ternyata rusak, daripada rusak Untuk istri muka di istri rumah, Anda mending Bu. beli baru. Padahal saya lihat, masih banyak nih. Belum kadaluarsa dia buang. Oh, ternyata Sudah rusak. salah simpan. Ya. Yang sebenarnya dalam kulkas dia simpan di bawah kolong meja. Ayo. Ngana suka ngape mai tua bapak pakai yang kadaluarsa, DP bibir merah bang Basar kamu. basar. Masuk teh cantik istri. Aduh, so tako kita, aduh tako. Anu Pak, masalah BPOM ini ada tips untuk membantu masyarakat memilih makanan yang aman. Ada tipsnya tidak, Pak? Memilih makanan yang aman untuk masyarakat. Ya, jadi kita punya slogan ceklik ya. Ada slogannya, Pak? Ada. Ceklik. Ada ceklik. Apa slogannya, Pak? Ceklik. Ceklik KLIK. Oh, Gini. oh begini. Oh, kita Nah, bawa nih. foto sebentar begini, Bawa Pak. foto. Ceklik. Bukan kampanye ya, bukan kampanye. Ini, ceklik Badan Jadi POM. kau bawa pegang mic begini, harusnya. Jadi cek K-nya Ya. itu kemasan. Kemasan. Nah, jadi obat dan makanan yang akan dikonsumsi pastikan dulu kemasannya masih dalam kondisi yang baik. Tidak lubang, Bocor. tidak bocor, Ya, tidak penyot, penyot. tidak karatan. Nah, Karatan kalau dia tempatnya besi. iya betul, kan ada yang makanan, Makanan kaleng-kaleng kalengan tuh. Pak ya, Oh, iya, susu betul, kaleng. betul, Susu kaleng. Betul, betul. Ya. Itu dari baunya juga, Pak. Ya, kalau itu penyot ya, penyot, kondisi penyot. Kalau misalkan pas dikirim dia kebentur, otomatis kan penyot itu. Nah, kalau sudah penyot itu ada indikasi Kebocoran. bocor bisa atau nanti di dalamnya itu sudah ada ini bakteri yang tumbuh. Oh, betul. Nah, begitu. Iya. Ada Ada zat dari potensi kalengannya bocor. itu mun- Sampai Begitu. kopi susu dijamin. Demikian juga yang berkarat itu udah ada potensi bocor. Jadi kalau sudah bocor kemungkinan bakteri Ya, sudah masuk, bakteri. sudah tumbuh di dalam. Lewat udara. Ya, itu yang kemasan. Kemudian L, L kan apa? KLIK nih, KLIK, KL. klik. L. Apa L? L itu L. label. Label. Oh. Label. Jadi label kemasannya itu harus dibaca, perhatikan dengan betul. Ada kejadian saya contohkan, Ya. misalkan ada orang yang alergi terhadap suatu makanan tertentu. Misalkan snack itu kan komposisinya macam-macam Ya. tuh. Nah ternyata dia nggak baca, dia alergi kacang. Nah ternyata ada Kacangnya. komposisinya ada Komposisinya kacang. kacangnya. Nah begitu, itu Harus untuk melihat makanan. itu semua ya. Abis Kemudian untuk obat itu juga harus diperhatikan labelnya kan ada aturan. Minum 3 kali sehari 1 sendok. Nah itu harus diperhatikan betul. Sendoknya pun harus dibaca. Sendok teh, makan. sendok makan atau sendok sendok bubur. nasi. Nah, atau sendok Bayangkan nasi. sendok nasi. Satu botol obat langsung dikirim. Karena Sendok beda-beda. obat. Jadi kalau sendok teh itu kan hanya 5 mili. 5 mili. Sendok Ya. bubur itu 10 mili, sendok makan itu 15 mili. Bayangkan anak-anak harusnya minum sendok teh 5 mili, dia pakai sendok makan. Udah Pakai sendok Ya, makan. mungkin orang Apa ini? tuanya Ya. supaya minum memang ini supaya besok sebentar sore Jangan tidak minum minum. lagi. Ah. Jadi dia kasih minum memang. bablas, Baru mati overdosis. nggak?
Itu namanya kelebihan overdosis. Nah itu harus label itu harus penting, harus diperhatikan. Itu. Nah kemudian KLI, I. izin edar. Nah kan izin edar sudah kita izin. pasti tadi. Apa Pak izin edar? Izin edar. Oh izin edar. Ya Allah, tengahnya Ada le. DP surat Masa izin. insir? Jadi pastikan obat makanan yang kita konsumsi itu sudah memiliki nomor izin edar. Dari Karena Balai POM. Balai POM atau Dinas Kesehatan PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Jadi kalau sudah memiliki nomor izin edar, kita jamin ya, Badan POM menjamin bahwa makanan ini aman dan layak untuk dikonsumsi. Dikonsumsi. Terakhir kadaluarsa. Nah, kadaluarsa tadi yang sudah yang sudah diterangkan. Kadaluarsa tadi. Itu tadi K, klik, apa namanya? klik, cek klik. Cek klik. Cek Oh, klik. itu slogannya. Slogan. Itu Jadi dia slogannya begini. Balai POM, Pak. Cek, klik. Aish. Cek klik. Cek. Berarti K apa tadi? Kemasan. Kemasan. Label, izin edar, Kadaluarsa. kadaluarsa. Cek klik. Cek Luar klik. biasa. Saya kembali lagi nih bos. Kembali kemana? Kembali ke kosmetik. Boleh. Kan perempuan. Kayak istri kau ini di rumah. Kosmetik terus. Apa? Jadi ini Pak, kan ada biasa di pasar ini Pak, penjual-penjual kosmetik yang Di pasar? banyak sekali. Saya biasa ke pasar belanja sayur apa, ada penjual kosmetik Pak. Bagaimana dari Badan POM ini merespon atau bagaimana menjelaskan Bos? Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya juga bingung sudah ini. Apa? Merespon apa? Penjual-penjual Kosmetik ya, ilegal. Itu kosmetik ilegal, ada yang pakai merkuri, Apa- tapi apa yang- masyarakat kadang ada yang sudah ketergantungan mukanya pakai yang begituan, padahal sudah tahu tidak ada Tergantung DP muka. tergantung tapi begitu. Oh, begitu. Karena sudah tahu tidak ada label BPOM-nya, tapi tetap Iya. Iya, dipakai karena karena murah. sudah Biasanya ketergantungan. karena murah tuh, Bu, Ya. Pak. Jadi Bagaimana karena itu dia Badan cocok BPOM pakai itu. menyikapi menyikapi. penjual Ya. yang begitu? Jadi kosmetik ini adalah salah satu komoditi yang kami awasi, ya. Jadi kembali lagi kami menyarankan kepada masyarakat untuk membeli produk yang sudah terdaftar, sudah memiliki nomor izin edar. Nah, salah satu bentuk pengawasan yang kami lakukan adalah adanya fungsi penindakan. Nah, kami di kantor itu ada fungsi penindakan. Jadi Terhadap? kami terhadap kejahatan ini, Produsen itu. produsen. Jadi kalau dia memproduksi, mengedarkan tanpa izin edar itu adalah suatu tindak kejahatan. Nah, sudah banyak ini dari saya contohkan dari tahun 2019 sampai sekarang, sampai akhir tahun 2022 kemarin, kami sudah menangani sekitar 16 perkara. 16 Tindak perkara. kejahatan di bidang obat dan makanan. Sudah diputus pengadilan. Nah, begitu. Itu di daerah Sulawesi Tengah. Sudah ada 16, banyak juga Pak. 16. Ada produsen. Memang ada dulu itu yang ke rumah-rumah tawarkan. Ini Oh, iya. bagus supaya ngana apa kinclong, Iya. apa cantik, ganteng, apa gangguan telinga. apa Gangguan telinga. seperti itu. Ya. Oh, ternyata cuma tidak obat-obatnya ilegal ya. disebarluaskan masalahnya, Pak. Anunya, dia punya tindak pidana. Publikasi. Oh Yang mana ada betul? beberapa di medsos, cuma Iya. secara garis besar kami tidak menyebutkan identitasnya ya. Tapi langsung ditarik semua dia punya dari Oh, peredaran. Iya. Pas dapat tahu itu. Langsung ditarik semua. Iya, jadi kami punya fungsi penindakan. Tadi kami melakukan penyelidikan ya terhadap tindak kejahatan ini. Kalau memang dia ada indikasi terbukti, kami lakukan pro justisia, proses Oh, hukum. berarti langsung kerjasama dengan pihak Ya. kepolisian, Pak ya? Tahun lalu 2022 itu juga 4 perkara. Ada yang dari kosmetik, ada dari obat tradisional, Ya. ada dari makanan. Iya, dan hasilnya kita publikasikan juga press release kami Iya. lakukan ke Oh, media. tetap ada press release. Ada press release ada. Oh, luar biasa. Jadi masyarakat tahu tuh, oh, ternyata Nuku ini Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Ada merkurinya. Ada ininya, Iya. zat kimia. Oh, Pak, sudah mulai saya punya isi telinga ini. Jadi kita harus dengar Musik dulu. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif.
Aku pandang kelip bintang yang jauh di sana. Sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dangdut. Tapi tidak kenapa, kita memang ini penting buat masyarakat. Jadi edukasi harus tahu. Iya, masyarakat harus tahu tentang makanan, obat, harus apa segala macam. Harus orang tahu itu, tidak boleh orang tidak tahu. Iya, macam ceklik tadi itu harus orang tahu itu tadi. Kemasan, semua label, itu? izin dengan Kadaluarsa. Bayangkan, saya langsung hafal. Masih ada pertanyaan ini bos? Ada pertanyaan, bagaimana saya bisa masuk di Balai POM? Bagaimana bisa masuk dalam tidak Pak? Di Undata nanti pagar dibuka masuk. Masuk aja? Masuk. Gitu caranya. Berarti kalau Gampang. yang di Balai POM ini biasa Iya. lulusannya apoteker atau dinas apa, ada sarjana makanan begitu, tidak Pak? Kita ya umumnya kantor ya, Iya. kita punya seluruh dari disiplin ilmu. Iya, disiplin. Dari TU itu banyak, dari komputer ada, Oh, kalau kemudian di ekonomi ya. TU-nya? Tapi yang kebanyakan memang dari farmasi. Kalau selain apoteker Pak, bisa kita jadi diskusi Sando. pekerjaan. Sando. Saya dokter. Dokter. Masih ada lagi pertanyaanku ini bos. Apa? Satu lagi. Masih soal Makeup lagi? Terus tanya, kita label, mau label. kasih ngapa insentif terus. yes, tambah. Tambah. Kalau dari BPOM sendiri Pak, apakah ada warna-warna tertentu untuk label-label biasa di kemasan? Contohnya kalau kayak kosmetik itu Pak, mungkin Kosmetik lagi. masih kosmetik ini bos, masih perempuan. Kan dibilang tadi kalau lewat aplikasinya bisa dicek nomornya, Iya. nomor dari Balai POM-nya. Dari BPOM sendiri ada tidak mungkin warna yang sudah ditentukan untuk dicantumkan di label dari satu barangnya? Mungkin kosmetik yang ini labelnya warna biru dari BPOM atau warna lain. Ada tidak Pak? Yang ada. Kira-kira. Kalau kosmetik itu tidak ada. Yang Jadi ada. Ada. kosmetik Atau itu apa? ya Makanya saya nomor tanya aja ini. ya, nomor notifikasi namanya. Cuma nomor saja. Nomor notifikasi kalau kosmetik dari Asia itu NA diikuti dengan 11 digit nomor. Oh. Kemudian NB itu dari Australia, nanti NC dari Eropa, ND dari Afrika, NE dari Amerika. Nah seperti itu. Jadi kalau warna itu khusus obat. Oh, warna Jadi obat. obat itu ada Biru. warna hijau, itu Hijau. obat bebas. Bebas. Artinya Bebas. bisa dibeli tanpa resep dokter. Ah. Obat Biru. biru juga obat bebas terbatas. Jadi bebas tapi ada batasan Tapi tertentu. kalau obat-obat terlarang itu apa DP warna? Merah. Merah dia. Oh merah, Oh, betul. merah, iya Oh, merah itu harus itu dengan resep resep dokter. dokter. Resep dokter. Itu Oh. termasuk obat keras, narkotik maupun psikotropik. Itu yang merah, Dan Pak? prekursor itu yang merah. Oh, jadi tidak sembarang. Kalau obat Tidak ada sembarang. Kalau Ada macam obat-obat warna-warna. saya kepala itu warna hijau ya. Hijau bisa. Tiada yang Ada. merah. Tapi Ada obat juga sakit yang kepala merah. yang Ada warna juga yang merah. merah. Saya Ada cuma juga. Ini jarang jenisnya minum obat berarti tuh, Bu. jenis yang keras berarti obat-obatannya. Saya ini takut minum obat. Alah, makanya kan begini, sakit kepala nih kita beli obat yang bebas, warna hijau. Kok 2 hari 3 hari nggak sembuh, hubungi dokter, ya kan? Biasa nanti dikasih obat yang Merah. merahnya itu, yang lebih. Saya ini jarang minum obat kalau sakit kepala. Nah, ya. Makanya saya selalu kemari minum kopi. Langsung bilang saya kepala. Ternyata masalah kantong. Kantong Hei, yang Kosong. bermasalah. Langsung sakit Berarti- kepala. Berarti Jadi kena motif. ini, kena kanker, kantong Kantong kering. kering. Itu. Wah, Itu harus diawasi dari BPOM juga. langsung naik asam lambung. Kalau itu banyak kawan sih. Nah ini Pak, bagaimana mengawasi makanan untuk hari raya ini? Aman Ya. dengan tidak. Amannya tidak, karena ini Betul. Nah, pasti ada banyak uang beli daging-daging kemasan pasti sudah banyak itu diproduksikan juga, Pak. Ya. Bagaimana cara mengawasi? Tentu repot Jadi, Bapak dan Ibu. Badan POM, jadi tadi kan selain melakukan pengawasan secara rutin ya, rutin itu artinya sepanjang tahun, mulai Januari sampai Desember. Nah selain itu juga ada pengawasan yang insidentil ya, misalkan pada momen hari-hari besar Iya, ya, hari-hari hari-hari besar keagamaan tuh biasanya Iya. menjelang hari raya Natal, Idul Fitri. Nyepi, apa segala macam. Nah itu kita lakukan namanya pengawasan intensifikasi. Intensifikasi ya. Jadi nanti kita akan melakukan intensifikasi pengawasan setiap minggu itu kita turun terus. Jadi minggu pertama kita turun di beberapa sarana, minggu kedua nanti juga kita turun di beberapa sarana begitu. Jadi intensifikasi intensitasnya meningkat, kita tingkatkan.
hari-hari besar ini kan permintaan juga konsumsi masyarakat meningkat. Berarti dengan di tingkat kabupatennya begitu juga, Pak? begitu juga. Jadi kita turun ke seluruh kabupaten. Dari 74 orang tadi tuh? Iya. Wih, tapi tidak banyak berarti pegawainya BPOM. Iya, tidak banyak. Rekrut Kita kita, Pak. kita kerjasama juga dengan pemerintah daerah ya, kabupaten. Oh, kerjasama. Bisa, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, Kesehatan. dinas perindustrian perdagangan, dinas koperasi. Kita kalau tiap turun itu kita kasih kabar, kita minta dari tim mereka untuk bergabung dengan kami. Oh, untuk membantu, Membantu. mengawasi. Membantu. Jadi mungkin ternyata- dari Balai POM-nya cukup 2 orang, tapi dari dinas kesehatan atau dinas disperindak itu berapa orang itu, jadi banyak. Satpol PP juga kita libatkan. Berarti BPOM ini cuma mengeluarkan izin edarnya. Yang penting sudah Tapi meneliti juga, iya. Pak ya. Iya, post marketnya kita awasi. Coba juga. Kita sampling, kita Kalau sudah uji lagi. ada izin tetap diawasi kau punya Tetap. makanan Iya. atau obat-obat. Post Tidak market. langsung dapat izin tidak diawasi lagi. Tidak, tetap tetap. diawasi. Karena kan kami berharap dengan adanya pengawasan post market itu kita mau lihat apakah masih konsisten produsennya itu menerapkan aturan, Aturan. sebelum dia edarkan. Jadi harus sama. Gitu. Tapi kalau macam Bapak Ibu dapat yang melanggar pidana itu langsung dilaporkan ke polisi atau Bapak sendiri yang Kami punya yang namanya PPNS. Jadi PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Oh, Nah, jadi tetapi dalam hal ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak. kepolisian, Korwas namanya. Dari kepolisian, jadi setiap kami turun ada tindak kejahatan di bidang obat dan makanan, kami turun didampingi oleh polisi, kami lakukan penyidikan, proses penyidikan. Didapat jadi- ada kejahatan langsung polisi lain. Polisi Di lain. polisi lain dia punya Ya. tempat kan. Jadi kami amankan baik pelaku maupun Barangnya. buktinya. Berarti kedapatan langsung di penjara itu. Ya kita proses. Hukum. Oh, ada juga Proses. undang-undangnya, Pak, mengatur Ada, itu. ada. Jadi kami beberapa peraturan perundang-undangan yang Ya. kami kawal ya, diantaranya adalah undang-undang tentang kesehatan, Ah, Kesehatan. undang-undang tentang pangan, pangan. undang-undang tentang konsumen, undang-undang tentang narkotik, psikotropik. Nah itu Oh, untuk kami kawal. yang mengandung itu semua, Pak? ya. Jadi di salah satu kita sebut saja undang-undang kesehatan, Kesehatan. itu di salah satu pasalnya itu ada yang menyatakan bahwa barang siapa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, nah itu bisa dipenjara dengan hukuman pidana sekian sekian. tahun. Ide. Siap-siap. Tanpa ada izin edar. Ya. Itu Siap-siap bahaya- disidang. Bahaya juga kalau tidak Ya, izin betul. edar ini. Mesti Berarti harus itu ada. pentingnya ada BPOM ini. Iya, Ya. penting sekali. Penting sekali. Penting memang. Masalahnya banyak UMKM itu yang Iya. memproduksi makanan atau obat atau macam kosmetik. Banyak sekali beredar di Banyak sekali pakai merkuri banyak muka orang sampai badan Sampai- bulan bukan putih sekali. iya, sampai dapat Tapi kita tetap apa mengedepankan pembinaan dulu. Pembinaan, Tidak langsung di- pembinaan, Ada pendampingan. workshop Iya. seperti itu. Jadi pembinaan Ya. dulu, kalau misalkan mereka tetap melanggar baru kita tindak. Oh, kalau didapat melanggar. Iya, di pembinaan dulu di Oh, awalnya. dibina Jadi dulu. tidak langsung. Kita. Tidak langsung dibinasakan, tidak? Tidak. Dibina dulu. Bina dulu baru Dibina, Oh, iya. dibina, ya. Oh, gitu. Dibina. Nah, berarti sudah kita tahu semua juga tadi Tahu, kan? yang itu. Memang informasi jelas. semua. Kosmetik perempuan kita orang penting itu, istrinya bapak butuh itu, istrinya bapak juga butuh Iya, saya informasi itu. Kosmetik terutama, kosmetik ini kan ada 20 macam jenis ini. Mulai dari lipstick, Lipstick, Ya. pewarna, alis, apa itu, maskara. sampai dengan sampo, Ya. kemudian pasta gigi itu termasuk dalam kategori kosmetik. Tapi yang kalau sudah beredar ini sudah punya izin semua toh, Pak? Sudah harusnya Yang sudah. ada di iklan-iklan Jadi mulai TV. bayi baru lahir sampai dengan nanti orang meninggal pun dipakai kosmetik. Iya kan ada Iya. orang Makanya meninggal pakai penting lipstick sekali juga. Ada. Ada. Yang Jadi bukan hanya perempuan saja Iya. yang kosmetik, kok. Laki-laki kan menggunakan kosmetik. Iya, Iya, banyak saya boyband. saya disuruh istriku begitu, beli kosmetik untuk laki-laki. Tadi disuruh bapak dah juga kan? Ada kok sabun, sampo kan kosmetik Iya. juga. Jangan Tadi sampai bilang berlebihan. Itu Kan saya termasuk. kemarin ini disuruh babada itu anu tadi. Oca. Babada, Oca. Yang penting jangan berlebihan, nanti kau melambai. Iya. Bahaya itu. Ampun. Melambai begitu. Tiba kita di anu ini kayak Di penghujung, di harapan. di harapan bangsa Harapannya pesan. yang dari Balai POM POM untuk Masyarakat. masyarakat. pesannya Konsumsi masyarakat dalam makanan, mengkonsumsi makanan, obat-obatan. obat-obatan. Tips. Ya, Ya, tips. tips. Harapan Jadi Badan POM dalam melakukan pengawasan ini kan tadi menggunakan 3 pilar. Salah satunya adalah pemerintah itu dari Badan POM. Nah kemudian pilar yang lain adalah pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini adalah produsen. Jadi
kami mengharapkan para pelaku usaha, produsen obat dan makanan ini dalam melakukan produksi itu untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Jadi harus tanggung jawab dari produsen adalah memproduksi obat maupun makanan yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Nah itu tanggung jawab dari produsen. Nah kemudian untuk masyarakat kami mengharapkan supaya menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian dapat melindungi paling tidak diri sendiri dan keluarga, meningkatkan tadi ya paling tidak menerapkan ceklik tadi dengan ceklik harus membaca. Harus dibaca dulu. Kalau baca bahaya itu. Ya. Jadi dengan menerapkan ceklik minimal itu ceklik berarti akan kita harapkan dapat terhindar dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Ya, yang membahayakan ya Pak ya. Membahayakan. Ya harapan dari Ibu lagi. Ya, dan masyarakat juga jika menemukan pelanggaran bisa melapor ke kami ke Balai POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Jalan Undatan nomor 3. Kemudian bisa melalui telepon 0451 428 738 atau melalui WA di 0811 453 8855. Atau juga bisa di hotline-nya BPOM Halo BPOM 1500533. Lapor Bu, begitu. Lapor. Masyarakat ingat ya catatan nomor teleponnya. Kalau Sudah ada nggak juga tadi didapat, informasi tentang aplikasinya BPOM. Iya. Sudah bisa diunduh BPOM Mobile. untuk ibu-ibu bapak-bapak. BPOM Mobile, silakan BPOM Mobile. download Bisa di Play Store. Nah, Terima kasih terima Bu, kasih Pak. untuk atas Bapak dan semua. Ibu Kalau sudah Pak, datang. nanti kita butuh lagi, kita undang lagi. Bu. Ya. Ya. Informasinya luar biasa luar sekali biasa. hari ini. Saya mulai menjaga-jaga itu ceklik itu mulai saya baca. Iya. Yang sebenarnya setengah jam di supermarket jadi 1 jam karena membaca Karena semuanya. membaca itu. Luar biasa. Tapi Karena saya merasa mengawasi. aman, Aman karena semua. ada tadi BPOM ini Ya. sampai kafe aman, DP kopi, DP makanan semua. Ya. Oke. Pokoknya tolong aman, Aman. adanya BPOM. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Lagu. Bosek.